Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di presentasi kali ini kita akan membahas mengenai proses hukum yang akan dipresentasikan oleh kelompok 6. Langsung saja saya mulai pada slide pembuatan hukum. Nah, jadi proses pembuatan hukum ini bisa kita katakan sebagai proses pembuatan dari undang-undang. Namun yang perlu dan harus kita pahami bahwa sebenarnya penegakan hukum ini tidak bisa kita katakan sebagai penegakan undang-undang karena pada dasarnya dan ditinjau dari arti dari pembuatan hukum itu sendiri, proses penegakan hukum sangat tidak lazim jika dikatakan dengan penegakan undang-undang karena kedua hal tersebut adalah dua hal yang berbeda artinya. Kemudian pembuatan hukum adalah langkah awal dari bergulirnya proses hukum tersebut. Proses tersebut adalah momentum pemisahan yang memisahkan antara keadaan yang sebelumnya tanpa hukum dengan keadaan yang dengan masyarakat yang pada akhirnya melebur dengan hukum. Bisa next slide. Bahan yang menunjukkan kepada yang dibuat untuk pembuatan hukum ini sendiri menunjuk kepada sekalian kelengkapan organisatoris yang memungkinkan hukum itu dibuat. Kelengkapan organisatoris ini barang tentu berbeda dari negara satu dengan negara lain sesuai dengan susunan kenegaraan yang dianut. Jadi maksudnya di sini adalah bahan-bahan yang dibuat untuk pembuatan hukum ini mungkin dari negara satu dan negara lainnya itu memiliki beberapa perbedaan, namun sebenarnya hakikatnya intinya adalah sama-sama untuk mengatur tingkah laku masyarakat dan menegakkan keadilan. Pertama, ini ada badan hukum, di mana bahan hukum pembuatan hukum ini dimulai sebagai gagasan atau ide yang pada akhirnya diproses lebih lanjut, sehingga pada akhirnya benar-benar menjadi bahan yang siap untuk digunakan dan diaplikasikan di dalam masyarakat. Nah, dari pembuatan hukum ini bisa kita bagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama ini adalah tahap inisiasi, di mana muncul beberapa gagasan mengenai dari masyarakat untuk bahan-bahan yang pada akhirnya digunakan sebagai bahan hukum. Kemudian yang kedua adalah tahap sosiopolitis, di mana gagasan yang diberikan oleh masyarakat itu tadi dimatangkan dan ditajamkan ulang, dirapatkan ulang, dimusyawarahkan ulang, dan yang terakhir adalah tahap yuridis, di mana penyusunan bahan ke dalam rumusan hukum dan kemudian diundangkan. Maksudnya di sini adalah pada akhirnya disahkan dan diterapkan di dalam sebuah masyarakat. Next slide. Kedua adalah struktur pembuatan hukum. Tanpa wadah struktur tertentu, pembuatan hukum belum bisa dijalankan. Struktur tersebut perlu diciptakan agar pemrosesan bahan sebagaimana diuraikan di atas pada akhirnya bisa dijalankan. Struktur serta organisasi pembuatan hukum di dunia dewasa ini umum didasarkan pada pembagian kekuasaan antara legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Dapat diketahui bahwa pengorganisasian pembuatan hukum tidak bisa berdiri sendiri, melainkan merupakan bagian dari suatu penataan ketatanegaraan yang lebih luas. Dalam pembicaraan mengenai masalah pembuatan hukum ini, baik juga dikutipkan pendapat dari salah satu aktivis hukum, Montesquieu, mengenai gagasannya tentang apa sih sebenarnya pembuatan hukum yang baik dan optimal di dalam suatu masyarakat. Nah, inti dari pendapatnya ini sudah kita bagi di beberapa poin yang sudah ada di PowerPoint. Pertama adalah gaya yang digunakan hendaknya padat dan sederhana. Kemudian yang kedua, istilah-istilah yang dipilih dalam pembuatan hukum ini hendaknya sedapat mungkin bersifat mutlak dan tidak relatif. Maksud bersifat mutlak
Maksud bersifat mutlak di sini tidak perlu penafsiran yang lebih mendalam atau melalui berbagai lapisan. Dan penafsirannya tidak terlalu banyak melalui berbagai pemikiran seperti itu. Kemudian hendaknya membatasi diri dari hal-hal yang aktual, menghindari penggunaan perumpamaan atau bersifat hipotesis. Dan jangan rumit, dan janganlah masalah pokok yang dikemukakan dikaburkan oleh penggunaan perkecualian, pembatasan atau modifikasi, kecuali memang benar-benar diperlukan. Selanjutnya adalah jangan berupa penalaran atau hanya sesuai argumentasi. Dan yang terakhir, isi dari pembuatan hukum ini hendaknya dipikirkan secara masak terlebih dahulu, serta janganlah membingungkan pemikiran serta rasa keadilan biasa dan bagaimana umumnya sesuatu itu berjalan secara alami. Next slide. Dari beberapa penjelasan mengenai pembuatan hukum tadi, ada tahap kedua dari proses hukum, yaitu hukum tersebut ditegakkan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Dengan berakhirnya pembuatan hukum sebagaimana telah diuraikan yang tadi saya uraikan, proses hukum baru menyelesaikan satu tahap saja dari suatu perjalanan panjang untuk mengatur masyarakat. Istilah penegakan hukum ini dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum, seperti kita bisa sebut penerapan hukum. Namun tampaknya istilah penegakan hukum tadi adalah yang paling sering digunakan, dan dengan demikian pada waktu ke waktu istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan koin. Dalam beberapa bahasa asing, kita mengenal penegakan hukum ini di dalam Amerika biasa disebut application, dan di dalam negara Belanda disebut law enforcement. Dalam struktur kenegaraan modern, tugas penegakan hukum itu dijalankan oleh komponen eksekutif, kemudian dilaksanakan oleh birokrasi dari eksekutif itu sendiri, sehingga sering disebut juga dengan birokrasi penegakan hukum. Next slide. Bagi ilmu hukum, bagian penting dalam proses mengadili ini terjadi ketika itu hakim materi saya, Mbak. Bukan yang administrasi keadilan. Administrasi materi objek. Oke. Ya, aku administrasi keadilan. Baik. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Mas Syahrul Sultan. Kepadanya dipersilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang peradilan. Yang ketiga yaitu peradilan. Peradilan bisa disebut sebagai suatu macam penegakan hukum pula. Oleh karena aktivitasnya juga tidak terlepas dari hukum yang telah dibuat dan disediakan oleh badan pembuat hukum itu. Dan demikian maka baru sudah hukum itu dibuat, kita bisa berbicara mengenai adanya dan berjalannya peradilan. Perbedaannya adalah apabila komponen eksekutif tersebut di atas menjalankan penegakan hukum itu dengan aktif, maka peradilan bisa disebut pasif. Karena apa? Karena harus menunggu datangnya pihak-pihak yang membutuhkan jasa peradilan. Para justisiabel itu datang dengan membawa persoalan mereka untuk diselesaikan melalui proses peradilan. Dalam buku ini dibedakan antara peradilan dan pengadilan. Untuk peradilan itu menunjuk kepada proses mengadili, sedangkan pengadilan merupakan salah satu lembaga dalam proses tersebut. Lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam proses mengadili adalah kepolisian, kejaksaan, dan advokat. Hasil akhir dari proses peradilan tersebut berupa putusan pengadilan.
atau sering digunakan kata putusan hakim. Oleh karena hakimlah yang memimpin sidang di pengadilan itu. Berjalannya proses peradilan tersebut berhubungan erat dengan substansi yang diadili, yaitu berupa perkara perdata ataukah pidana. Keterlibatan lembaga-lembaga dalam proses peradilan secara penuh hanya terjadi pada saat mengadili perkara pidana. Dalam perkembangannya, kita menjumpai adanya diferensiasi dalam forum pengadilan, sehingga terbentuklah berbagai fora pengadilan, seperti pengadilan agama, pengadilan militer, dan pengadilan tata usaha negara. Tidak ada struktur universal dalam kelembagaan pengadilan ini, sehingga pada negara-negara di dunia dijumpai para pengadilan yang berbeda-beda. Bagi ilmu hukum, maka bagian penting dalam proses mengadili terjadi pada saat hakim memeriksa dan mengadili suatu perkara. Pada dasarnya yang dilakukan oleh hakim adalah memeriksa kenyataan yang terjadi, serta menghukuminya dengan peraturan yang berlaku. Pada waktu diputuskan tentang bagaimana atau apa hukum yang berlaku untuk suatu kasus, maka pada waktu itulah penegakan hukum mencapai puncaknya. Oleh Hans Kelsen, proses penegakan hukum yang dijalankan oleh hakim demikian itu disebut sebagai konkretisierung. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada presentator kedua. Selanjutnya bisa dilanjutkan materi mengenai administrasi keadilan oleh presentator ketiga. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Disebabkan oleh pengaruh kontinental yang kuat, di Indonesia sendiri hukum acara lebih dikenal daripada administrasi keadilan, di mana secara pengertian hukum acara itu merupakan peraturan hukum yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan dan menjalankan hukum material, yang fungsinya menyelesaikan masalah yang memenuhi norma-norma larangan hukum material melalui suatu proses dengan berpedoman kepada peraturan yang dicantumkan dalam hukum acara. Dalam administrasi keadilan tampak lebih menonjol pendekatan administrasi daripada hukum. Secara singkat bisa dikatakan bahwa pendekatan yang menggunakan doktrin normatif terutama memikirkan tentang pembuatan aturan yang menyuruh atau melarang untuk menertibkan jalan prosesnya mengadili itu. Sedangkan pendekatan administrasi yang menggunakan doktrin administrasi lebih memikirkan tentang efisiensi kerja lembaga-lembaga yang terlibat dalam proses mengadili tersebut. Administrasi keadilan tidak lain mengandung pengertian bahwa penerapan keadilan dalam masyarakat itu membutuhkan pengelolaan dan tidak dapat hanya diserahkan kepada masyarakat begitu saja. Diserahkan kepada masyarakat artinya dipercayakan kepada masyarakat, masing-masing anggota masyarakat. Perkembangan hukum modern, dari penjelasan Weber mengenai pentahapan perkembangan hukum sehingga menjadi modern khususnya di benua Eropa, karakteristik yang menonjol, mohon maaf, slide selanjutnya. Karakteristik yang menonjol pada hukum modern adalah cara-cara yang menerapkan keadilan dalam masyarakat. Sehingga berbeda dengan cara-cara sebelumnya atau yang dalam istilah Weber disebut sebagai kategori dominasi, maka penerapan keadilan pada sistem hukum modern sangat menekankan pada struktur yang birokratis. Tetapi sebelumnya birokratis dalam penerapan keadilan itu bisa dilaksanakan terlebih dahulu diperlukan tumbuhnya suatu pemerintahan yang kuat yang mampu mengambil alih semua pusat-pusat kekuasaan dalam masyarakat sehingga hanya tinggal satu kekuasaan sentral saja. Proses pengalihan dari penerapan keadilan secara pribadi ke tangan negara ini tidak berlangsung sekaligus, melainkan berangsur-angsur. Hal ini telah kita saksikan pada waktu dibicarakan pertumbuhan hukum modern di Eropa. Dengan semakin kuatnya kedudukan dan kekuasaan negara serta pemerintah, penerapan keadilan berangsur pun berpindah kepada tangan negara dan demikian lalu dilembagakan, khususnya dalam ini dinegarakan. Dari penerapan keadilan muncullah kini istilah yang lebih khusus yaitu administration of justice ini. Apabila keadilan itu kemudian dapat dinegarakan, maka perlengkapan-perlengkapan yang digunakan untuk itu adalah pembuatan hukumnya dan pelaksanaannya baik di dalam pengadilan maupun di luarnya. Namun demikian biasanya administrasi keadilan itu dipakai dalam hubungannya dengan pelaksanaan hukum saja, khususnya yang dilakukan melalui pengadilan. Keadilan sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keadilan perdata dan pidana. Ciri yang membedakan keduanya adalah
perdata itu berhadapan dengan pelanggaran-pelanggaran terhadap perorangan, sedangkan yang pidana itu pelanggaran terhadap umum. Kemudian dalam keadilan perdata kita berurusan dengan hak-hak yang primer dan yang timbul dari pemberian sanksi. Hak primer adalah yang timbul bukan disebabkan oleh karena telah terjadi pelanggaran sebelumnya. Berbeda dengan itu, hak yang lain timbul sebagai kelanjutan dari terjadinya pelanggaran. Kemudian dalam keadilan perdata, proses penerapannya harus mengikuti prosedur yang telah ditentukan untuk administrasinya di Indonesia, yaitu hukum acara perdata. Sekalipun sudah dinegarakan, oleh karena keadilan perdata ini menyangkut hubungan antara orang dengan orang, maka pengadministrasiannya pun masih memberikan cukup ruang bergerak kepada masing-masing pihak yang terlibat di dalamnya. Pada administrasi keadilan, pidana keadaannya cukup berbeda. Salah satu ciri pembeda yang menonjol adalah bahwa pada administrasi ini badan-badan yang terlibat cukup banyak. Oleh karena itu benar-benar membutuhkan pengelolaan yang seksama. Badan-badannya antara lain itu seperti kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan. Masalah yang paling rumit adalah bagaimana kita akan mengorganisasikan badan-badan ke dalam satu kesatuan kerja, sedang masing-masing mempunyai wewenang dan tugas yang berbeda. Mungkin di sini di slide ini ada suatu contoh gimana administrasi keadilan di bidang hukum pidana, yaitu pada awalnya itu masyarakat ditemukan pelanggar baru, kemudian ada kejahatan, kemudian kejahatan itu dilaporkan kepada polisi. Nah, saat dilaporkan kepada polisi ini bisa saja tidak terdeteksi atau tidak dilaporkan, dan apabila dilaporkan ke polisi ini, maka kemudian akan diproses, dituntut, yaitu ke dalam pengadilan. Nah, di dalam pengadilan itu jadi proses peradilan di mana apakah bisa dipecahkan atau tidak bisa dipecahkan. Dan kemudian apabila misal di dalam pengadilan itu telah diputuskan bagaimana sanksinya, maka kemudian diserahkan dalam pemasyarakatan atau dalam artian di penjara. Kemudian setelah itu apabila telah menyelesaikan masa tahanannya, maka terjadi pelepasan dan kemudian residivis atau non residivis. Residivis itu sendiri berarti seperti kita melakukan kejahatan yang sama. Mungkin itu saja. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada seluruh presentator pada pagi hari ini. Mungkin jika ada pertanyaan bisa di-keep terlebih dahulu dan disampaikan ketika diskusi tanya jawab berlangsung. Terima kasih, cukup sekian yang dapat kami presentator sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you. Thank you. Thank you. Stop recording.